Pernah nggak sih sudah siap-siap mau membahagiakan pasangan, ternyata nggak maksimal? Mr. P tiba-tiba melempem atau nggak sekuat biasanya. Rasanya jadi minder, malu, bahkan bikin pasangan kecewa. Nah, masalah ini ternyata banyak banget dialami suami tapi jarang dibicarakan secara terbuka. Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Cerita Kamar. Channel ini khusus membahas kesehatan pasutri, mulai dari topik-topik ringan sampai masalah yang jarang dibahas orang, tapi sebenarnya penting banget untuk keharmonisan rumah tangga. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share, biar kita makin semangat bikin konten bermanfaat buat pasangan di luar sana. Dan saya juga pengen tahu nih, teman-teman yang lagi nonton datang dari kota mana aja? Coba tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa makin akrab dan ngerasa dekat meskipun lewat layar. Oke, kalau gitu kita langsung bahas tuntas, apa sih penyebab Mr. P bisa loyo dan gimana tips solusinya supaya hubungan pasutri tetap harmonis dan penuh kebahagiaan. Banyak orang mengira masalah keperkasaan pria cuma soal fisik. Padahal, salah satu penyebab paling sering tapi jarang disadari adalah faktor psikologis. Coba bayangkan, pulang kerja capek, kepala penuh dengan target, tagihan, masalah keluarga, ditambah rasa cemas berlebihan. Waktu bareng pasangan akhirnya bukannya fokus pada momen indah, malah kepikiran hal-hal lain. Nah, kondisi inilah yang bikin otak mengirim sinyal stres ke tubuh, sehingga aliran darah ke Mr. P tidak maksimal. Hasilnya, ia jadi loyo. Stres, kecemasan, atau bahkan rasa takut gagal saat berhubungan bisa bikin pria merasa terbebani. Akhirnya tubuh tidak rileks, dan yang seharusnya menyenangkan berubah jadi menegangkan. Tips solusinya: 1. Belajar relaksasi. Sebelum bersama pasangan, coba tarik napas dalam-dalam, tenangkan pikiran, atau lakukan aktivitas ringan yang bikin santai. 2. Jangan bawa masalah keranjang. Pisahkan urusan kerja dan rumah tangga. Saat bersama pasangan, fokuslah pada momen. 3. Komunikasi terbuka. Jangan malu bercerita ke pasangan tentang rasa lelah atau stres. Dukungan dari pasangan bisa menurunkan tekanan. 4. Biasakan manajemen stres. Olahraga ringan, tidur cukup, atau meditasi bisa bantu tubuh lebih rileks. Ingat, Mr. P butuh bukan hanya tubuh yang sehat, tapi juga pikiran yang tenang. Kalau pikiran penuh beban, jangan heran performa ikut menurun. Jadi, jaga kesehatan mental sama pentingnya dengan jaga kesehatan fisik. Selain pikiran yang stres, ada juga penyebab lain yang gak kalah penting, yaitu kelelahan fisik dan gaya hidup yang gak teratur. Coba kita jujur deh, banyak pria yang kerja seharian, lembur, kurang tidur, jarang olahraga, makan asal-asalan, ditambah kebiasaan merokok atau minum alkohol. Tubuh yang sudah kelelahan jelas butuh istirahat, tapi malah dipaksa tampil prima. Akibatnya, ya wajar kalau Mr. P jadi nggak bisa maksimal. Kurang tidur juga bikin hormon terganggu. Hormon testosteron yang punya peran penting dalam gairah pria diproduksi paling banyak saat tidur nyenyak. Kalau tidur sering begadang, otomatis hormon ini berkurang dan performa pun ikut menurun. Begitu juga dengan kebiasaan malas gerak. Kurang olahraga bikin aliran darah tidak lancar. Padahal ereksi sangat bergantung pada suplai darah yang baik ke area vital. Ditambah lagi kalau sering konsumsi makanan cepat saji yang tinggi lemak dan gula, pembuluh darah bisa jadi sempit. Akhirnya Mr. P makin sulit berfungsi dengan baik. Tips solusinya: 1. Atur waktu istirahat. Usahakan tidur 6-8 jam setiap malam dan biasakan tidur di jam yang sama. 2. Olahraga teratur. Nggak perlu berat, cukup jogging, bersepeda, atau senam ringan 3-4 kali seminggu. Ini bikin tubuh bugar dan aliran darah lancar. 3. Kurangi rokok dan alkohol. Dua hal ini terbukti merusak pembuluh darah, termasuk yang berhubungan dengan vitalitas pria. 4. Pilih makanan sehat. Konsumsi sayur, buah,
ikan, kacang-kacangan, dan biji-bijian yang kaya nutrisi untuk energi tubuh dan kesehatan reproduksi. Ingat, tubuh yang sehat dan terawat adalah modal utama untuk performa yang maksimal. Kalau tubuh terus-menerus dipaksa kerja tanpa dijaga, jangan kaget kalau Mr. P ikut protes. Percaya atau tidak, apa yang kita makan setiap hari punya dampak langsung terhadap vitalitas pria. Banyak pria yang sering mengeluh performanya menurun, tapi kalau diperhatikan, pola makannya jauh dari kata sehat. Coba perhatikan, terlalu sering makan gorengan, makanan cepat saji, minuman manis berlebihan, ditambah jarang makan sayur dan buah. Makanan tinggi lemak jenuh dan gula bisa membuat pembuluh darah tersumbat atau tidak elastis lagi. Padahal, ereksi butuh aliran darah yang lancar dan kuat. Selain itu, kekurangan nutrisi penting juga bisa jadi masalah. Misalnya, kurang asupan zinc atau sen yang penting untuk produksi hormon testosteron, kurang vitamin B kompleks yang membantu energi, dan kurang protein berkualitas untuk memperbaiki jaringan tubuh. Kalau nutrisi ini nggak terpenuhi, jangan heran kalau tubuh cepat lelah dan gairah menurun. Banyak pria nggak sadar bahwa makanan sehari-hari bisa jadi penyelamat sekaligus perusak vitalitas. Padahal, dengan sedikit perubahan pola makan, kondisi bisa jauh lebih baik. Tips solusinya, 1. Konsumsi makanan kaya zinc seperti tiram, daging tanpa lemak, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Zinc membantu produksi hormon testosteron. 2. Perbanyak buah dan sayur, terutama yang kaya antioksidan seperti bayam, brokoli, alpukat, dan semangka. Antioksidan menjaga kesehatan pembuluh darah. 3. Pilih protein berkualitas, misalnya ikan, ayam tanpa kulit, telur, dan tahu tempe. Protein penting untuk energi dan stamina. 4. Batasi makanan cepat saji. Boleh sekali-sekali, tapi jangan jadi menu harian. Ingat, makanan sehat sama dengan performa sehat. 5. Cukupi air putih. Dehidrasi bisa bikin tubuh lemas dan gairah menurun. Jadi, jangan anggap sepele soal makan. Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh hari ini akan menentukan seberapa kuat tubuh kita, termasuk Mr. P, bisa bekerja esok hari. Ingat, makanan bukan sekedar isi perut, tapi juga bahan bakar vitalitas. Kadang masalah vitalitas pria bukan cuma soal stres, capek, atau pola makan. Ada kondisi kesehatan tertentu yang diam-diam bisa berpengaruh besar pada performa. Misalnya tekanan darah tinggi. Kalau pembuluh darah kaku atau menyempit ke arah hipertensi, aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke area vital, jadi terganggu. Akhirnya Mr. P nggak bisa keras maksimal. Lalu ada juga diabetes. Kadar gula darah yang tinggi bisa merusak saraf dan pembuluh darah kecil. Akibatnya, sinyal dari otak ke Mr. P jadi kurang responsif. Inilah kenapa banyak pria dengan diabetes mengalami kesulitan menjaga ereksi. Selain itu, kolesterol tinggi juga berbahaya. Kolesterol bisa menumpuk di dinding pembuluh darah, membuat sirkulasi darah nggak lancar. Ingat, tanpa aliran darah yang cukup, ereksi nggak akan bertahan lama. Jangan lupa faktor hormonal. Kalau hormon testosteron rendah, otomatis gairah dan energi pria ikut menurun. Ini bisa terjadi karena usia, gaya hidup, atau penyakit tertentu. Tips solusinya, 1. Rutin cek kesehatan, jangan tunggu parah. Minimal periksa tekanan darah, gula darah, dan kolesterol secara berkala. 2. Jaga berat badan ideal. Obesitas bisa memicu diabetes dan gangguan hormon. 3. Kendalikan pola makan. Kurangi makanan berlemak jenuh, perbanyak serat, buah, dan sayur. 4. Olahraga teratur. Selain bikin tubuh bugar, olahraga juga bantu menyeimbangkan hormon. 5. Konsultasi ke dokter bila perlu. Kalau sudah sering loyo meski gaya hidup sehat, bisa jadi ada masalah medis yang butuh penanganan. Intinya, kesehatan Mr. P bukan cuma soal alatnya saja, tapi cerminan kesehatan seluruh tubuh. Kalau tubuh sehat, pembuluh darah bersih, hormon seimbang, maka vitalitas juga lebih terjaga. Jadi, menjaga kesehatan umum sama pentingnya dengan menjaga kebugaran seksual. Banyak pria mengira bahwa masalah Mr. P loyo hanya bisa diselesaikan dengan obat, suplemen, atau latihan fisik. Padahal, ada satu hal yang gak kalah penting, keterbukaan dengan pasangan. Bayangkan begini, saat tubuh gak bisa maksimal lalu dipendam sendiri, lama-lama muncul rasa minder, bahkan takut ditolak pasangan. Perasaan inilah yang justru bikin kondisi makin parah.
Sebaliknya, kalau ada komunikasi terbuka, pasangan bisa memberikan dukungan emosional yang besar. Dalam hubungan pasutri, kenyamanan batin sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ketika ada saling pengertian, tekanan berkurang dan suasana jadi lebih rileks. Hasilnya, performa pun bisa lebih baik. Selain itu, pasangan juga bisa ikut berperan dengan menciptakan suasana yang menyenangkan. Sentuhan kecil, perhatian, atau sekedar memberi waktu agar suami bisa lebih siap, semua itu bisa membuat hubungan terasa hangat dan harmonis. Tips solusinya: 1. Jangan pendam masalah. Kalau ada keluhan, bicarakan dengan pasangan secara jujur. 2. Bangun suasana positif. Hubungan bukan cuma soal fisik, tapi juga rasa nyaman dan kebersamaan. 3. Belajar saling memahami. Pasangan yang peka bisa membantu mengurangi rasa cemas atau minder. 4. Luangkan quality time. Lakukan aktivitas bersama yang menyenangkan, bukan hanya fokus pada ranjang. 5. Hargai proses. Ingat, keintiman yang sehat butuh waktu, komunikasi, dan kesabaran dari kedua belah pihak. Kesimpulannya, vitalitas pria bukan hanya urusan satu orang. Hubungan intim adalah kerjasama dua hati. Dengan komunikasi yang baik, pasangan bisa jadi solusi, bukan beban. Dan justru dari situlah kehangatan rumah tangga akan terjaga. Teman-teman, itulah pembahasan lengkap tentang penyebab Mr. P bisa loyo. Mulai dari faktor psikologis, kelelahan fisik, pola makan yang buruk, masalah kesehatan tertentu, sampai pentingnya komunikasi dengan pasangan. Kalau kita rangkum, sebenarnya kunci dari vitalitas pria ada pada gaya hidup sehat, pikiran yang tenang, dan hubungan yang harmonis dengan pasangan. Obat atau suplemen bisa membantu, tapi tanpa perubahan gaya hidup dan komunikasi, hasilnya tidak akan maksimal. Saya ingin mengingatkan, jangan malu atau takut menghadapi masalah ini. Justru, dengan terbuka dan mau belajar, kita bisa menjaga kesehatan sekaligus kebahagiaan rumah tangga. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Dukungan kalian sangat berarti buat channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, dan bagikan video ini supaya lebih banyak pasangan di luar sana bisa mendapatkan manfaatnya. Oh iya, coba juga tonton video-video lain di channel ini yang membahas tips kesehatan pasutri. Siapa tahu ada jawaban untuk pertanyaan yang selama ini kamu pendam. Akhir kata, saya doakan semoga teman-teman semua selalu sehat, selalu harmonis dengan pasangan, dan hubungan rumah tangganya penuh kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.